Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Dwi Sapitri, NIM 1902104055 dari Prodi PGSD Universitas Jember. Di sini saya akan melaksanakan praktikum terkait modul fotosintesis. Dalam praktikum kali ini, saya akan melakukan dua percobaan. Percobaan yang pertama yaitu Ingenhousz dan yang percobaan yang kedua yaitu Schwarz. Kemudian tujuan dari praktikum fotosintesis yaitu yang pertama membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Dan yang ketiga membuktikan fotosintesis mengandung karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna spektrum serta suhu terhadap fotosintesis. Dan yang terakhir, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Langkah selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama, sendok, soda kue, gunting kertas, corong, benang jahit, tabung reaksi, termometer, penggaris, alat penghitung, tanaman hidrelia, gelas ukur 1000 ml, air secukupnya, dan yang terakhir 5 plastik jilid warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Langkah selanjutnya yaitu memotong 5 tanaman hidrelia sepanjang 10 cm sebanyak 5 tangkai. Setelah memotongnya, isi air ke gelas ukur 1000 ml sebanyak 3/4 bagian. Setelah itu, kita ikat tanaman hidrelia sebanyak 5 tangkai, ikat pada pangkal tanaman hidrelia. Apabila sudah terikat dengan benar, masukkan tanaman hidrelia pada corong. Kemudian masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml dengan posisi terbalik. Pemberian benang ini memudahkan kita untuk menariknya. Kemudian kita isi tabung reaksi dengan air. Kemudian masukkan tabung reaksi pada corong.
Ketika menempatkan pada tempat yang gelap, usahakan tidak ada sinar matahari. Selanjutnya, melakukan cek suhu air. Setelah itu, tulis pada tabel pengamatan. Yang berikutnya adalah menyetel stopwatch dengan waktu 3 menit. Dan menghitung banyak gelembung. Setelah semua selesai, hasilnya ditulis ke tabel pengamatan. Seperti ini. Setelah melakukan praktikum pada tempat yang gelap, langkah berikutnya yaitu melakukan praktikum pada tempat yang terang, yaitu yang terkena cahaya matahari langsung. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah tanaman hidrolia yang sudah ditempatkan di gelas kimia 1000 ml, lalu tambahkan soda kue setengah sendok makan, kemudian kita aduk. Setelah itu, kita melakukan cek suhu menggunakan termometer dengan menyeting waktu 3 menit. Dan hitung banyaknya gelembung, lalu tulislah pada tabel pengamatan. Selanjutnya adalah menempatkan plastik jilid berdasarkan letak cahaya matahari. Karena saya melaksanakan praktikum pada siang hari, maka saya menyorotkan ke sebelah arah matahari, seperti ini. Kemudian kita cek suhu dengan posisi plastik jilid seperti ini. Dan setel waktu selama 3 menit dan hitung berapa banyak gelembung yang dihasilkan. Setelah itu tulis pada tabel pengamatan. Lakukan secara bergantian sesuai dengan warna plastik jilid tersebut. Selanjutnya menggunakan plastik jilid warna kuning. Posisikan ke arah cahaya matahari. Seperti ini. Kemudian cek suhunya. Dan jangan lupa hitung banyak gelembung yang dihasilkan, lalu tulis pada tabel pengamatan. Selanjutnya menggunakan plastik jilid warna hijau dengan posisi seperti ini. Jangan lupa cek suhu dan hitung banyaknya gelembung, lalu tulis pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya menggunakan plastik jilid berwarna biru dengan posisi seperti ini. Jangan lupa cek suhu airnya dan hitung banyaknya gelembung. Kemudian tulis pada tabel pengamatan. Yang terakhir menggunakan plastik jilid warna ungu, posisikan seperti ini. Kemudian cek suhu dengan termometer dan hitung banyaknya gelembung
Lalu tulis pada tabel hasil pengamatan. Pada percobaan yang kedua, alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama, betadine untuk menggantikan larutan Lugol. Yang kedua, pipet tetes. Yang ketiga, gelas ukur 250 ml. Yang keempat, gelas ukur 50 ml. Yang kelima, penjepit kayu. Yang keenam, pinset. Yang ketujuh, gunting. Yang kedelapan, cawan Petri. Yang kesembilan, larutan alkohol 70%. Yang kesepuluh, kompor gas. Yang ke-11, tumbuhan hidup. Dan yang terakhir, air secukupnya. Langkah yang pertama yaitu memilih daun menghadap cahaya matahari. Pembungkus pada tengah daun dilapisi dengan aluminium foil, kemudian direkatkan menggunakan isolasi bening. Lalu tunggu sampai 7 hari dan waktu memetik yaitu pagi hari sebelum matahari terbit ataupun sore hari. Kemudian selanjutnya buka pembungkus menggunakan gunting agar lebih mudah. Selanjutnya, setelah dibuka semua pembungkusnya, isi air pada gelas 250 ml. Kemudian, nyalakan kompor gasnya. Letakkan gelas ukur di atas kompor dan tunggulah sampai air mendidih. Sambil menunggu air mendidih, masukkan alkohol ke gelas 50 ml. Setelah air mendidih, masukkan daun ke dalam gelas kimia dan rebus kurang lebih 5 menit sampai daun layu. Setelah 5 menit, tiriskan daun yang direbus menggunakan pinset. Setelah ditiriskan, masukkan daun pada gelas yang berisi alkohol. Setelah itu, lalu jepit menggunakan penjepit kayu dan masukkan ke gelas kimia yang berisi air rebusan tadi.
Saat melakukan praktikum ini, jangan sampai gelas alkohol menyentuh gelas kimia bagian bawah. Lakukan kurang lebih secara 3 menit. Setelah kurang lebih 3 menit, kita matikan kompor gas terlebih dahulu yang telah digunakan. Kemudian ambil cawan Petri, lalu teteskan baby 10 tetes ke cawan Petri. Kemudian kita masukkan daun yang telah direbus oleh alkohol ke dalam cawan Petri yang berisi betadine. Usahakan semua bagian daun tertutupi dengan betadine agar terdapat perubahan pada daun. Tambahkan betadine sampai menutupi. Kemudian amati daun yang sudah ditetesi dengan betadine di bawah sinar matahari secara langsung. Amati apa perubahan yang terjadi pada daun. Sekian atas praktikum saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.